Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pertama kali ya di kelas PAI 25 ya. Di hari Sabtu ini tanggal 6 Juli 2024 ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng, mencuri-curi kesempatan bagaimana kita bisa belajar bareng mengenai perkembangan peserta didik. Kali ini saya akan berbicara tentang konsep dasar perkembangan peserta didik di antara para tokoh-tokoh yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian memiliki satu pandangan besar bagaimana materi ini bisa menjadi bekal untuk mengembangkan potensi, kompetensi, sikap yang dimiliki para siswa, para peserta didik di kelasnya Ibu masing-masing. Ya. Setidaknya ada 5 konsep dasar tentang perkembangan didik, perkembangan peserta didik yang bisa kita pelajari dari para tokoh. Sebenarnya masih banyak tokoh yang lain, namun ya ini kita ambil sebagian-sebagian nyicil biar sedikit demi sedikit secara bertahap Bapak Ibu sekalian menguasai konsep ini. Yang pertama adalah konsep perkembangan peserta didik dari perspektif Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa perkembangan peserta didik harus dilakukan secara holistik, ya, dan semua semua aspek dalam diri peserta didik, mulai dari fisik, ya, spiritual, intelektual, ya, nurani, semuanya dikembangkan dalam satu proses pembelajaran. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan satu aspek saja, sementara yang aspek yang lain ditinggalkan. Karena manusia bersifat holistik, maka semua kemampuannya harus dikembangkan secara menyeluruh. Yang kedua, dari tokoh Swedia kalau nggak salah namanya Jan Piaget, tulisannya Jan Piaget ya. Nah, ini kita mengembangkan siswa peserta didik itu secara berkelanjutan dari satu titik ke titik yang lain, ya, tidak berhenti pada satu titik. Pada materi ini diberikan ini kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya bagi secara bertahap untuk menanjak dengan harapan ya tumbuh kembang dan pengembangan karakter siswa semakin hari semakin kaya, ya, intellectual enrichment, pengkayaan intelektualnya semakin banyak, nuraninya, kesadarannya semakin konsisten dari satu ke satu yang lain secara terus-menerus. Nah, ini kalau dalam Jepang namanya continuous improvement, ya, seperti itu. Jadi ada dua tokoh sudah kita pelajari ya. Yang satu, siswa dilatih secara holistik, dikembangkan secara holistik, secara menyeluruh semua aspeknya. Kalau dalam teori pembelajaran kecerdasan ya, ada 8 kecerdasan, masih ingat adik-adik semua yang pernah jadi mahasiswa saya ya. Multiple intelligence, dan secara berkelanjutan, continuous improvement, Kaizen kalau dalam prinsip Jepang. Ya. Sedangkan konsep yang ketiga berkaitan dengan setiap siswa memiliki keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing, sehingga pola pendekatan pengembangannya juga mungkin akan berbeda satu dengan yang lain. Tokoh ini adalah William James, ya. Di setiap siswa memiliki keunikan, karakter yang berbeda, maka juga harus ada metode-metode spesial bagi kebutuhan belajarnya. Yang keempat, ini dari tokoh psikologi Sigmund Freud, bahwa peserta didik bisa dikembangkan melalui pengalaman dan kematangan. Ya. Guru adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu. Semakin banyak siswa mengalami pengalaman-pengalaman menarik dalam hidupnya akan menjadi semakin punya wawasan yang luas ya. Dan yang terakhir, Lev Vygotsky mengatakan bahwa lingkungan memberi satu dampak besar bagi siswa. Nah, dikembangkan oleh lingkungan ya, melalui rekayasa sosial, social engineering. Ya. Dibangunlah satu sistem lingkungan yang kemudian
memaksa dia untuk belajar. Di setting banyak poster-poster, di setting lugawiyah bahasa Arab. Ya. Ini salah satu konsep pengembangan studi yang kita pelajari dari tokoh-tokoh klasik ya, tokoh-tokoh zaman bala, ada 5 tokoh. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan tugasnya memberi komentar apakah kelima konsep perkembangan studi yang dijabarkan oleh para tokoh-tokoh klasik ini masih relevan untuk saat ini. Nah, tulis komentar Bapak Ibu di kolom YouTube komentar ini berikut ini. Jangan lupa juga sertakan screenshot bahwa Bapak Ibu telah aktif mengikuti perkuliahan saya melalui YouTube ini. Terima kasih untuk materi satu ini. Masih banyak materi lain kita pelajari sambil curi-curi waktu. Sama seperti saya juga curi-curi waktu nih jadi bapak rumah tangga ngasuh anak. Karena bocil di rumah ada 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.